Hai teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 10 tentang spanning tree protocol. Nah, di sini tuh ada dua switch dan juga dua PC. Untuk PC A itu IP-nya 172.168.1.1. Lalu untuk PC B itu IP-nya 172.168.1.2. Switch 1 dan switch 2 itu terhubung melalui Fast Ethernet 0/1. Yang di sini juga, nah, misalnya ini kabel ini tuh putus, lalu akan ada interface lain yaitu yang FA02. Nah, terus kalau misalnya kabel ini sudah tersambung, ini FA00, FA02, terus kabel ini tuh tiba-tiba nyala lagi. Nah, kalau misalnya kabel ini nyala dan juga kabel yang 0/2 itu nyala, itu kan kalau misalnya kirim paket berarti itu dia muter-muter. Nah, kalau paketnya muter-muter itu maka akan terjadi looping. Nah, looping sendiri itu akan berhenti ketika salah satu switch itu ngehang. Nah, untuk menghindari tersebut kita itu bisa memblokir salah satu interface. Misalnya kalau yang di sini diblokir, nanti kan paketnya itu enggak muter-muter, maka enggak akan terjadi looping. Nah, agar lebih paham, teman-teman bisa langsung ke prakteknya saja. Di sini saya sudah menyiapkan topologinya yaitu dengan 3 switch dan disambungkan dengan kabel automatic. Di sini untuk linknya itu sudah nggak ada. Nah, jadi untuk topologi yang ini berarti untuk paketnya itu pasti akan muter-muter, maka akan terjadi looping. Nah, agar tidak terjadi looping, kan itu kita harus memblokir salah satu interface-nya atau salah satu portnya. Nah, untuk menentukan port mana yang mau diblokir itu pun ada teorinya. Jadi, kita ke materi selanjutnya yaitu tentang teori menentukan blocking port. Nah, misalkan saja untuk switch ini kita namakan switch AA ya teman-teman. Lalu yang ini switch BB. Nah, untuk bilangan desimal kan itu ada 10 yaitu 0 sampai 9. Nah, kalau misalnya A itu angkanya 10, B itu 11 dan C itu 12. Nah, untuk mencari port mana yang akan diblokir, kita itu akan mencari dulu root bridge-nya atau kita bisa katakan rajanya. Nah, cara menentukan root bridge-nya itu dengan cara harus mencari bridge ID-nya dulu. Nah, bridge ID itu bisa dicari dengan dua cara yaitu dari priority dan juga dari MAC address terkecil. Nah, untuk priority sendiri, semua switch itu secara default priority-nya itu sama, yaitu 32768. Nah, jadi untuk menentukan bridge ID-nya itu kita bisa lihat dari MAC address yang terkecil. Misalnya tadi untuk switch yang AA, jadi untuk MAC address-nya itu misalkan 10. Terus yang switch BB-nya itu misalkan MAC address-nya itu 11. Terus misalnya di switch CC itu MAC address-nya 12. Nah, kita itu harus menentukan dari MAC address terkecil. Berarti MAC address terkecilnya itu adalah yang switch AA karena dia 10. Nah, berarti kedua port dari switch AA itu adalah design port karena kedua portnya itu menyala. Nah, terus berarti kan tinggal dua switch nih, yang switch BB dan juga switch CC. Nah, kedua switch ini dinamakan dengan not root bridge. Nah, di sini salah satunya itu akan ada port yang menuju langsung ke design port, yaitu yang berarti kalau dari switch BB itu yang 0/1, terus kalau dari yang switch CC itu juga sama 0/1. Nah, port yang menuju langsung ke design port atau port yang menyala dari root bridge itu dinamakan dengan root port. Nah, berarti kan ini tuh dinamakan design port, ini dinamakan root port. Nah, berarti yang tinggal dua port yang ini dua itu yang interface. Nah, dari dua interface ini kita cari juga MAC address terkecilnya. Nah, MAC address terkecilnya itu kan berarti milik yang di switch BB karena itu dia 11. Kalau yang ini 12. Nah, ini itu dinamakan dengan design port juga. Berarti tinggal yang ini dari switch CC. Nah, berarti si C itu port ini 0/2 portnya akan diblokir karena kan cuma tinggal yang ini. Nah, port yang diblokir itu dia dinamakan dengan alternate port. Nah, untuk melihat MAC address-nya, teman-teman bisa masuk dulu ke switch 1. Lalu ke mode CLI. Teman-teman bisa masuk ke mode privilege. Lalu ketikkan to show in a VLAN satu. Nah, perhatikan pada ini. Bisa teman-teman lihat di sini, teman-teman copy. Lalu tambahkan di sini. Kita cek juga di switch 2-nya.
Nah, lalu bagaimana cara menentukan MAC address terkecilnya? Teman-teman bisa lihat di sini angka depannya itu 00 dan switch 2 juga 00, switch 3 00. Nah, lalu di switch 1 itu belakangnya kan 3, lalu untuk switch 2 itu yang angka ketiganya itu 9, dan switch 3 itu tetap 0, tapi 3 dan C itu masih besaran yang C, karena yang C itu berarti 12, jadi 000.12. Kalau yang ini itu 000.3, jadi yang paling kecil itu yang switch 1. Kita bisa menamainya dengan designed lalu kita akan menamainya dengan root bridge. Nah, lalu dari masing-masing switch ini kan terhubung ke switch 3, ke switch 1. Nah, kita cari jalur tercepat untuk menuju ke switch 1, berarti dia melalui yang FA0/2 ini, dan juga FA0/2 nanti. Nah, ini itu kita namakan dengan root port, karena kan port tercepat yang menuju ke root bridge. Nah, untuk menentukan PL portnya mana yang mau diblokir itu, kita harus mencari MAC address terkecil. Nah, kita coba lihat di sini, yaitu 00, di sini juga depannya 00. Lalu, terus juga yang angka ketiga ini, itu ininya di switch 2 9, dan di switch 3 itu 0. Tadi 9 itu nilainya 9, berarti terbesar. Terus yang 0 ini kan kecil, berarti ini itu dinamakan juga dengan desired port. Nah, berarti untuk port yang akan diblokir itu yang switch 2 ini ya teman-teman, yang fast ethernet 0/1, berarti ini kita namakan dengan alternate port. Nah, untuk melihat apakah benar ini port yang telah diblokir, kita coba nyalakan lagi di option, lalu preference, lalu show. Nah, benar, jadi port yang ini itu portnya telah diblokir, yang dinamakan dengan alternate port. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang COS. Nah, COS itu sebenarnya sama aja dengan root port, yaitu root tercepat yang bisa terhubung ke root bridge. Nah, root tercepat ini bisa kita lihat dari COS atau bandwidth-nya. Nah, di sini saya akan tambahkan not terlebih dahulu. COS 10 MB sama dengan 100 MB sama dengan 9, terus 1 GB sama dengan 4.
Nah, masing-masing jalur ini cost-nya itu 100 MB. Nah, saya akan tambahkan load terlebih dahulu. Nah, untuk mengecek apakah benar ini tuh cost-nya 100 MB itu bisa dengan melakukan perintah do show spanning 3. Nah, kita coba lihat saja misalnya di switch 2 ini tadi itu perintahnya do show spanning strip 3. Nah, kita bisa lihat di VLAN 1 untuk cost-nya itu 19. Tadi cost 19 itu adalah 100 MB. Maaf teman-teman, di sini saya kurang menambahkan 1. Nah, seperti ini. Jadi benar ya, kalau cost dari masing-masing jalur ini adalah 100 MB. Selanjutnya kita itu akan memanipulasi bandwidth-nya. Berarti itu kita akan memanipulasi yang bagian cost-nya. Nah, kita akan konfigurasi di switch 2 saja, di switch 3. Teman-teman masuk ke interface yang FA01. Interface FA01. Terus kita ketik speed. Nah, di sini kan ada yang 10 dan ada yang 100 juga, dan juga ada yang auto. Sini saya akan pilih yang 10 saja. Nah, terus kita ketik lagi yang do show spanning 3. Nah, jadi benar ya yang device 0.1 itu 100 menjadi 100. Tadi kan untuk cost-nya itu 19 ya, sekarang cost-nya itu 100. Berarti untuk cost 100 itu dia pakai yang 10 MB. Nah, di sini juga saya akan menambahkan materi tentang bagaimana cara memanipulasi root bridge. Jadi untuk root bridge itu kan tadi di switch 3. Nah, sekarang saya ubah untuk root bridge-nya itu masuk ke terus untuk yang lainnya kita pakai warna sini. Kita nggak usah kasih warna ya teman-teman, karena saya tidak bisa di sini. Ini kita kasih not VLAN 1, lalu yang sebelahnya VLAN 2, lalu yang ini VLAN 1 dan yang ini VLAN 2. Oke. Nah, saya akan tambahkan dulu VLAN 2 di switch 2 nya, di VLAN 3 nya, di switch 3 nya. Nah, bisa ketikkan di sini sudah ada ya teman-teman untuk VLAN 3 nya. Terus saya akan coba cek lagi di switch satunya. Bentar.
Nah, di sini juga sudah ada ya untuk VLAN 2 dan juga 3-nya. Nah, saya itu akan membuat kalau misalnya VLAN 1 mau VLAN 1 mau saling berkomunikasi, berarti dia tuh lewatnya muter. Misalnya dari PC 3 mau ke PC 1, berarti dia muter lewat dari switch 2 lalu baru ke switch 1 lalu ke nanti ke PC. Kalau misalnya VLAN 2 itu berarti dia langsung lewat sini, berarti kalau VLAN 1 itu muter, kalau VLAN 2 itu lurus. Nah, karena switch 1 itu diblok, switch 3 itu diblokir, saya akan memanipulasi dulu agar root bridge-nya itu exit. Nah, bisa masuk ke switch 2. Lalu teman-teman ketikkan spanning tree VLAN 2 priority 12.13.31. Lalu di sini saya akan pilih yang ini saja. Lalu saya enter. Terus teman-teman ketikkan to show spanning tree. Nah, terus di sini itu this bridge is the root. Yang ini atasnya. Berarti maksudnya di sini itu adalah root bridge. Berarti untuk switch 2 ini kedua portnya itu namanya signet port karena mereka menyala semua. Nah, berarti untuk menuju ke desain port tercepat dari masing-masing switch 2, switch 3 itu berarti melalui yang ini FA0, FA1, FA0, FA2. Nah, itu kita dinamakan dengan root port. Nah, terus berarti tinggal yang ini, yang 0/2 dan juga 0/3. Nah, kita akan cek dulu MAC address terkecilnya. Kalau ini kan 0, 0, nah ini juga 0, tapi ini berarti yang paling kecil itu yang ini kita namakan designed port. Jadi tinggal yang ini ya, yang satu ini, yang ini diblokir itu alternate port. Nah, teman-teman hubungkan ke PC. Nah, kita akan sambungkan kabel. Titik 101, titik 10, 1. Oh ya, untuk sampai pasnya itu 255, titik 255, titik 0. Nah, di sini saya akan coba kirim paket dari PC 2 ke PC 4. Nah, ini masuk ya ke simulation. Nah, terus teman-teman jalankan. Kirim ke switch. Nah, dia langsung mengirimkan ke switch 3, lalu dari switch 3 ke PC, lalu dari PC ke switch 3 lagi, lalu dari switch 3 ke switch 1, lalu dari seperti itu.
Oke, kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu membuat STP2 switch. Nah, kita tambahkan dulu untuk switchnya ya teman-teman. Gimbal gitu ya, yuk. Lalu tambahkan PC ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini untuk topologinya ya teman-teman. Nah, kita terangkan terlebih dahulu dari kedua switch ini. Berarti kan dia sama-sama pakai yang 0/2 dan 0/2. Nah, di sini juga berarti teman-teman bisa masuk ke switch CLI. Berarti kita masuk ke interface range FA01 sampai 2. Lalu switch port mode terang. Oh ya, di sini saya harusnya masuk terlebih dahulu ke range-nya ya teman-teman. Lalu baru ketikkan switch port mode terang. Coba kita. Nah, ini untuk switch-nya itu sudah saya terangkan. Nah, terus di sini tuh kan ada dua interface ya teman-teman. Ini interface pertama itu dari F0 itu adalah cadangan. Nah, kita akan mencari root bridge-nya. Teman-teman bisa buka switch. Lalu interface VLAN 1. Nah, ini kita akan copy saja. Lalu kita taruh di sini. Lalu kita buka switch 2-nya juga. Lalu ketikkan do show internet VLAN 1. Lalu ini kita salin. Ini kita tempel juga ya teman-teman di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini itu 00, di ini juga 00 Nah, kalian bisa lihat di sini tuh beda. Ini tuh 9 ini 00B dan ini 000. Yang paling kecil itu yang ini ya teman-teman, yang di switch 1. Kita akan namakan root bridge. Sudah. Nah, karena ini kan switch 1 itu root bridge, itu pasti kedua portnya itu menyala. Nah, kita itu namakan dengan design port. Terus kita lihat di switch 0. Nah, di switch 0 itu untuk mencari portnya yang diblokir itu kita bisa melihat dari port yang terkecil. Nah, port terkecilnya itu yang 0/1. Nah, ini kan berarti yang menang nih. Terus tinggal 02. Nah, jadi yang switch 0 di port 0/2 itu akan kita blokir dan kita namakan dengan alternate port. Nah, terus kita lanjut ke materi tentang cara memanipulasi spanningnya. Berarti untuk switch yang ini kita akan jadikan sebagai dengan root bridge. Nah, teman-teman bisa buka switch portnya, switch 0-nya. Lalu ketikkan
spanning tree villain 1. Nah, yaitu ada priority dan juga ada root. Kalau root itu kan yang tadi kita memakai angka yang sudah ditentukan. Kalau root itu enggak, nah terus teman-teman bisa ketikkan pilih yang root. Nah, root itu sendiri itu ada dua, yaitu ada primary dan ada secondary. Nah, kalau misalnya kita pakai yang primary, nah primary itu akan menjadikan switch bridge root. Kalau pakai yang secondary itu maka switch itu akan menjadi root yang non bridge. Berarti non root bridge maksudnya itu kita pilih yang primary saja ya teman-teman. Nah, kita itu saling silang terus, ini cepatkan saja ya teman-teman. Nah, itu sudah menjadi root bridge. Nah, kedua portnya sudah nyala, terus yang diblokir itu berarti yang 0/2 ya teman-teman. Nah, ini untuk 0/2 itu akan menjadi alternate node. Nah, di sini saya akan mengubah yang 0/1 menjadi alternate node-nya juga. Teman-teman bisa buka switch 1. Lalu teman-teman ketikkan internet FA 0/1. Terus ketikkan speed 10. Nah, ini berarti speednya diganti menjadi 10. Terus kita ketikkan do show speed. Sebentar. Do show span. Nah, kalau tadi kan misalnya speednya itu 10 MW, berarti cost-nya itu 100. Nah, terus kita cepatin saja ya teman-teman. Nah, di sini sudah berubah. Yang tadinya port 2-nya diblokir, sekarang yang jadi port 1. Dan selanjutnya itu kita akan membahas tentang spanning 3 port status atau STP. Port status. Nah, kalau kita menghubungkan switch atau router kan ada warna orange ininya dan juga ada warna hijau. Nah, agar kalau yang warna orange itu menjadi hijau, itu kita ada tahapannya. Nah, di sini kita tambahkan dulu tahapan yang pertama ya teman-teman, kita tambahkan node. Itu listening. Listening itu cara ketika STP atau looping atau enggak. Nah, biasanya itu memerlukan waktu 15 detik. Nah, agar bisa mempercepat waktunya itu kita bisa klik yang ini ya teman-teman. Ini kita akan bisa mempercepat. Terus yang kedua itu ada yang namanya learning. Ini juga memerlukan waktu 15 detik. Terus untuk tahapan yang terakhir itu ada disebut dengan forwarding. Nah, untuk melihatnya itu tadi di sini. Di bagian yang ini ya teman-teman, itu ada LSN, FWD itu artinya forwarding, kalau LSN itu listening. Nah, untuk lebih pahamnya teman-teman langsung praktek saja. Misalnya di sini PC ini kita hapus. Portnya, terus kita hubungkan lagi. Nah, ini itu masih orange. Teman-teman bisa coba lihat di show span. Nah, ini berarti terhubung lewat 0/3. Nah, ini di /3 itunya itu masih listening. Terus kita coba lihat, ini udah hijau. Sini udah hijau ya teman-teman. Kalau listening itu tandanya masih orange, kalau forwarding itu tandanya sudah hijau atau linknya itu sudah hijau. Oke teman-teman, seperti itu saja penjelasan materi bab 10 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.